مرحبا أهلا النوادي. Dosa yang paling besar menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa alaihi salam, kata Sayyidina Ali, dosa yang paling besar dari semua dosa yang ada, asyaddu dzunub, kata beliau, adalah orang yang melakukan perbuatan dosa namun dia meremehkan perbuatan dosa tersebut. Ya, dosa kecil aja, apa-apa. Ya, hanya tinggalkan sholat saja, tidak masalah. Kata Sayyidina Ali, ini dosa paling besar. Kenapa? Karena sudah melanggar aturan Allah, dan di saat itu juga dia meremehkan perbuatan dosa itu. Asyaddu dzunub ma istakhaffa bihi sahibuh. Dalam satu riwayat biha. Dosa yang paling besar adalah pelaku dosa itu meremehkan perbuatan dosa itu. Itu dosa paling besar. Makanya di kalangan para sufi mereka mengatakan la tanzur, jangan kalian melihat kepada dosa kecilnya. Jangan kalian melihat kepada dosa kecilnya, tapi lihatlah kepada siapa kalian bermaksiat. Jangan lihat. Artinya jangan sampai kita melakukan satu perbuatan dosa kita menganggap remeh, ini dosa kecil, tidak apa-apa. Dia menggampangkan perbuatan dosa. Kita manusia tidak bisa lepas dari dosa. Kita sudah berusaha terpeleset lagi. Penting di sini adalah an-nadamah, taubah. Ketika terpeleset, sesali, bukan dibanggakan, bukan diistiqomahkan. Al-Imamul Haddad mengatakan bahwa taqwa itu ibarat orang berjalan di lumpur. Lumpur itu dosa. Dia sudah berusaha melewati jalanan yang berlumpur dengan pakaian putih, tetap ada lumpur yang mengenai dirinya. Nah, lumpur yang kena ke pakaiannya itu bisa dibersihkan dengan air, yaitu taubat kepada Allah. Jangan sampai kena lumpur sedikit putus asa, aduh sudah kotor, saya jatuhkan badan saya di lumpur biar kotor sekaligus. Nah, ini salah, ini namanya orang putus asa. Dan mau menjaga seperti apapun, tetap ada lumpur yang akan menempel. Yang penting kita sudah berusaha hati-hati. Kita sudah berusaha. Jadi dosa paling besar menurut Sayyidina Ali, dosa yang dilakukan oleh pelaku dosa dan dia menganggap dosa itu dosa yang ringan. Dia menganggap remeh perbuatan dosa tersebut. Sekalipun dosa itu menurut para fuqaha bagi dosa ada dosa besar, al-kabair. Makanya ulama mengarang kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, karya Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Ada juga kitab karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir 909, wafat 974 Hijriah, berjudul Az-Zawazir an Iktirafil Kabair. Ini kitab bahas kumpulan dosa-dosa besar, termasuk Al-I'lam bi Qawati'il Islam karya Ibn Hajar juga. Jadi para fuqaha bagi ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi untuk golongan para asfiya, para sufi yang memang levelnya orang-orang yang sudah suci, sudah dididik jiwanya, tazkiyah, bagi mereka dosa itu semuanya besar, gak ada yang kecil, gak ada pembagian dosa. Itu orang awam saja, fikih fuqaha untuk kita itu. Tapi untuk mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah, bagi mereka semua dosa itu besar, gak ada yang kecil. Bahkan salah satu tokoh sufi dikutip oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, bernama Imam Sahal At-Tustari.
Beliau mengatakan ma min ma'siyatin akbah indana min nisyani hadza rabb. Enggak ada satu maksiat yang paling buruk di sisi kami seperti kami lupa mengingat Allah. Bagi mereka lupa Allah itu maksiat yang paling buruk. Nah, itu fiqhul asfiya memang levelnya tinggi. Fiqhul fuqaha disesuaikan hukum bagi umumnya umat Islam, ammatul muslimin. Kemudian di sini dinyatakan bisyarah li Sayyidina A'is bin Amrin, ya, dikisahkan ada sahabat namanya A'is bin Amrin. Imam Baihaqi meriwayatkan bahwa ada seseorang bermimpi, dia melihat ada orang mengatakan berikanlah kabar gembira kepada A'is bin Amrin bahwa dia mendapatkan surga. Jadi ada satu sahabat mimpi. Seseorang itu melihat ada orang berkata, berikan kabar gembira kepada A'is bin Amrin bahwa dia mendapatkan surga. Falam yaf'al fa'atahu fi thaniyah, falam yaf'al fa'atahu fi thalithah, falam yaf'al fa'atahu fi rabi'ah. Faqala law lima dzalika qala innahu la yulqi adza fi tariqil muslimin. Kemudian kesimpulannya, mimpi ini berulang. Pada akhirnya dalam satu mimpinya itu, yang bermimpi ini bertanya kepada yang membawa kabar gembira tersebut, dia dapat surga sebabnya apa? Kurang lebih seperti itu. Maka dijawab oleh orang yang menyatakan kabar gembira, innahu la yulqi adzahu fit tariqil muslimin. Dia seumur hidup tidak pernah membuat satu gangguan di jalanan kaum muslimin. Tidak pernah ganggu orang sama sekali. Bahkan A'is bin Amrin ini punya kucing peliharaan. Dia pelihara kucing. Kucingnya mati. Dia tidak mau kubur di luar. Kuburnya dalam rumah. Ditanya sama keluarganya, kenapa? Kalau saya kubur di luar, saya takut nanti mengganggu orang. Mungkin ada bau busuknya dan seterusnya. Jadi saya kubur di dalam rumah. Sampai seperti itu perhatiannya kepada tidak sampai mengganggu orang-orang muslim lainnya.